Dalam menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat peluang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami jemaat-Mu GKI Tomang Barat, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini. Ibadah ini kami lakukan baik dari gereja dan juga dari rumah kami masing-masing. Namun tidak mengurangi sukacita kami untuk kami memuji menyembah Tuhan di dalam penyembahan kami lewat puji-pujian. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Kami telah memuji-muji nama Tuhan, dan kini tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kami sungguh menyadari firman-Mu adalah makanan rohani bagi jiwa kami. Karena itu hamba mohon kuasa Allah Roh Kudus mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan rohani kami. Kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, hamba mohon kuasa Allah Roh Kudus mengurapi bibir mulut hamba, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam tuntunan kuasa Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22, demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pagi hari ini, yaitu penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu pagi seorang bapak dengan muka yang muram datang kepada pendetanya. Kemudian ia berkata dengan nada frustrasi, "Mulai sekarang saya tidak lagi mau jadi orang Kristen. Buat apa menjadi orang Kristen kalau hanya musibah, kegagalan, dan kemalangan yang saya alami? Sejak saya dibaptis, bisnis saya merosot, anak-anak saya sakit-sakitan, dan kemarin mobil saya hilang. Buat apa jadi orang Kristen? Katanya Tuhan menyertai umatnya, tetapi apa yang saya dapatkan? Mulai sekarang saya tidak akan percaya kepada Allah orang Kristen lagi." Dengan perasaan kesal dan tanpa memberi kesempatan kepada pendetanya untuk menanggapinya,
ia pergi meninggalkan pendetanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan iman seperti itu bisa terjadi kepada kita kapan saja. Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita bertanya, apa arti penyertaan Tuhan itu? Dan karena konsep penyertaan Tuhan yang keliru, kita dapat mundur dari iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seandainya kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, niscaya kita akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menerpa kita. Jika demikian, apa arti yang benar dari penyertaan Tuhan itu? Hal pertama, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari masalah. Salah satu harapan kita pada waktu kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen adalah masalah-masalah dalam hidup kita berkurang. Bahkan kalau mungkin tidak ada sama sekali. Saya kira itu suatu keinginan yang normal. Tetapi persoalannya, apakah memang itu yang diajarkan oleh Alkitab? Alkitab menceritakan kepada kita bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan Allah keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan selalu menuntun umatnya. Tuhan menyertai umatnya. Dalam Keluaran 13 ayat 20 sampai 21 mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api Tuhan menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jelas bahwa Tuhan menyertai mereka. Tidak ada orang yang meragukan hal ini. Namun apa yang terjadi dalam perjalanan mereka selanjutnya? Masalah demi masalah datang silih berganti dalam hidup mereka. Dikatakan di dekat Pihahirot, di depan Baal Sifon, mereka sangat ketakutan, dikejar bangsa Mesir yang ada di belakang mereka dan di depan mereka laut Teberau. Di gurun Sur, mereka berjalan tanpa mendapat air selama 3 hari. Sedangkan tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Apakah sungguh Tuhan menyertai mereka? Jika iya, mengapa pada faktanya mereka mengalami persoalan? Jika tidak, mengapa tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita menafsirkan hal ini? Bukankah ini berarti bahwa walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti bahwa Ia menjaga kita sedemikian rupa sampai kita tidak ada satu masalah pun yang dapat datang kepada kita. Perhatikanlah hidup para nabi seperti Musa, Daniel, Daud, Yeremia dan para rasul, seperti Petrus, Paulus dan lain sebagainya. Bukankah hidup disertai Tuhan? Tetapi kehidupan mereka penuh masalah, bukan? Bahkan Yesus pun dari sejak lahir sampai matinya terus menerus diikuti oleh berbagai masalah. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat hidup umatnya bebas dari masalah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang sama seringkali diajukan oleh anak-anak Tuhan, khususnya
pada saat mereka mengalami badai kesulitan yang luar biasa. Apakah Tuhan masih menyertaiku? Apakah Tuhan masih memimpin hidupku? Jika iya, mengapa persoalan selalu datang silih berganti dalam hidupku? Mengapa menjadi frustrasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mengerti dengan benar arti penyertaan Tuhan itu, maka kita tidak akan frustrasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan karena Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya akan dihindarkan atau dibebaskan dari masalah. Kalau begitu, apakah arti penyertaan Tuhan itu? Hal kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya berkecukupan senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada hamba Tuhan yang berkata, kita ini anak raja yang maha kaya. Bila Tuhan menyertai, mustahil kita menjadi orang Kristen yang kekurangan. Saya ingin sekali mengaminkan kata-kata itu. Tetapi persoalannya adalah kita melihat fakta bahwa banyak orang Kristen hidupnya berkekurangan dan tidak berkecukupan senantiasa. Apakah mereka kurang iman? Apakah mereka tidak disertai Tuhan? Lalu bagaimana kita menjawab hal ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan teks yang kita baca tadi. Berkata, lepas dari laut Teberau, bangsa Israel melakukan perjalanan yang panjang di padang gurun Sur. Di tengah-tengah panas matahari yang menyengat, mereka terus berjalan. Pada mulanya mereka begitu antusias. Panas terik matahari tidak mereka hiraukan. Debu tebal yang menerpa wajah dan mata mereka tidak mereka pedulikan. 3 hari lamanya berjalan di padang gurun Sur dengan persediaan air yang menipis. Mereka mulai letih, lelah dan haus. Mereka mulai khawatir dan khawatir. Mulut mereka tidak lagi bernyanyi, hati mereka tidak lagi bersuka cita. Mereka tidak lagi antusias. Mereka mulai frustrasi. Mereka terus berpikir, mengapa Tuhan membiarkan kita kehausan? Puncak kekecewaan mereka terjadi ketika mereka sampai di Mara. Mereka melihat sebuah air yang jernih. Dahaga mereka bangkit. Mereka berebut mengambil air itu dan meminumnya. Tetapi ternyata air itu pahit rasanya. Pada ayat 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tetapi pada kenyataannya, mereka mengalami masalah. Dan masalah mereka adalah masalah kebutuhan dasar yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu air. Bagaimana kita menafsirkan hal ini? Bukankah ini berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak menjamin hidup umatnya senantiasa berkecukupan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita pada Ayub apa yang terjadi padanya? Pada waktu Ayub hidup bahagia dengan istri dan 10 anaknya, disertai dengan kekayaan ribuan ekor ternak dan puluhan budak, apakah Tuhan menyertainya?
Sebaliknya, pada waktu ia kehilangan anaknya, jatuh miskin, semiskin-miskinnya, dan menderita sengsara, baik fisik maupun batin. Apakah Tuhan tidak menyertainya? Dalam dua kutub hidup yang dialami Ayub, baik kaya maupun miskin, ia tetap berada di bawah penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan dari banyaknya materi yang kita punyai atau tidak punyai. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya senantiasa berkecukupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak anak Tuhan yang selalu mengaitkan penyertaan Tuhan dengan materi yang ia dapat atau yang tidak ia dapat. Memang Tuhan tahu kebutuhan kita akan materi, tetapi ia tidak pernah berjanji bahwa ia akan mencukupkan, bahkan melimpahkan diri kita dengan materi senantiasa. Ada kalanya justru Tuhan membiarkan kita berada dalam keadaan kekurangan materi dengan maksud agar kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi tetap bergantung kepada penyertaan Tuhan. Kalau begitu, apakah arti penyertaan Tuhan itu? Hal ketiga, penyertaan Tuhan berarti Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Sulit sekali bagi bangsa Israel untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan. Perasaan bahwa Tuhan tidak menolong mereka dari kesulitan membuat mereka frustrasi, sungut-sungut, dan akhirnya mereka marah kepada Musa. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu, dan mujizat terjadi. Air pahit itu menjadi manis. Lalu mereka minum air itu sebanyak-banyaknya. Mereka puas, dahaga mereka lepas. Apakah itu yang disebut penyertaan Tuhan? Bagi saya bukan. Penyertaan Tuhan bukan terletak pada waktu Tuhan mengubah air pahit itu menjadi manis. Sebab mujizat itu dibuat Tuhan karena paksaan. Penyertaan Tuhan justru terletak setelah mereka minum air yang manis itu. Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan menegur mereka, Tuhan memperingatkan mereka, Tuhan memberi ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturannya kepada mereka dan berfirman pada ayat yang ke-26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memegang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah penyertaan Tuhan yang jauh lebih bernilai, yaitu firman Tuhan. Ini lebih daripada sekedar materi atau hal-hal yang bersifat lahiriah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 12, Daud berkata, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lembah.
Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Daud begitu menghargai firman Tuhan lebih dari apapun yang ia miliki. Penyertaan Tuhan ditunjukkan dengan kehadirannya dalam hidup kita dan firman-Nya yang masih terus berkata-kata kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sepasang suami istri dokter yang sangat kaya dan hanya dikaruniai seorang putra. Pada waktu anak itu berumur 11 tahun, suatu hari ia sakit, badannya demam. Sang ayah memeriksanya, kemudian sang ibu juga memeriksanya. Kesimpulan yang sama, anak itu cuma demam biasa. Ia diminta untuk memakan obat dan istirahat. Bapak Ibu Saudara, jam 1 dini hari, anak itu dipanggil oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan betapa terkejutnya sepasang suami istri ini. Mereka menangis, berteriak-teriak histeris di tengah kesunyian malam. Tetangga mereka bangun dan melihat apa yang terjadi. Mereka ikut terkejut dan sedih. Setelah pemakaman, suami istri dokter ini hidup di dalam penyesalan dan kesedihan. Siang malam mereka cuma meratapi nasib. Kadang mereka lupa makan, lupa mandi. Mereka juga tidak pernah praktek lagi. Duka cita mereka membuat mereka mengalami depresi yang sangat berat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Ketika manusia mengalami badai hidup yang sedahsyat itu, apa yang membuat manusia tetap teguh seperti batu karang? Prestasikah? Investasikah? Reputasikah? Koneksikah? Semua tidak mempunyai daya. Hanya satu yang dapat membuat manusia kuat, teguh seperti batu karang yang tidak tergoyahkan. Apa itu? Iman. Imanlah yang akan berkata kepada kita, jangan takut anakku, aku tetap menyertaimu. Jangan khawatir anakku, suatu hari kelak engkau akan bertemu dengan orang yang kau cintai dalam kekekalan. Atau bangkit anakku, masih ada tugas yang harus kau kerjakan. Layanilah sesamamu. Imanlah yang membuat kita berani menghadapi badai gelombang yang datang kepada kita. Tetapi dari mana timbulnya iman? Alkitab berkata, dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 17. Firman. Jangan kita meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah tanda bahwa Tuhan masih menyertai kita. Bersyukurlah, walaupun hidup kita berat, tetapi selama Ia masih berfirman kepada kita, itu tandanya Ia masih menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, buat apa kita memiliki kekayaan yang luar biasa jika Tuhan tutup mulut kepada kita? Buat apa kita mencapai prestasi yang gilang gemilang jika Tuhan memalingkan wajahnya dari kita? Itulah kesedihan dan kehancuran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi jika Tuhan masih mau menegur kita, walaupun itu menyakitkan, bersyukurlah. Pada waktu kita mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan dan ia mengucapkan kalimat teguran dan kita merasa kena dan kita
hati kita sakit, tertusuk. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita sedang bersaat teduh dan kita merasa Tuhan berbicara kepada kita dan Ia mengkritik kehidupan kita, itulah penyertaan Tuhan. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan jika Ia masih mau berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari tiap-tiap hari seharusnya mendatangkan iman dalam hati kita. Makin kita mengenal Tuhan, makin kita beriman kepadanya. Dan iman inilah yang menjadi modal satu-satunya ketika badai kehidupan melanda hidup kita. Bukan kekayaan, bukan prestasi, bukan reputasi, ataupun investasi. Jika Tuhan masih berkata-kata kepada kita, menegur kita, menasihati kita, menghibur kita, maka kita harus yakin bahwa Ia masih menyertai kita lewat firman-Nya. Dan yang terakhir, yang keempat, penyertaan Tuhan berarti bahwa Tuhan menuntun umat-Nya pada jalan yang tidak salah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keraguan yang paling sering muncul dalam diri kita saat menghadapi pergumulan hidup yang berat adalah apakah Tuhan sungguh-sungguh memimpin kita pada jalan yang benar? Jika iya, mengapa jalannya begitu sulit? Pertanyaan yang serupa saya kira juga ditanyakan oleh bangsa Israel saat mereka berjalan di padang gurun Sur tanpa mendapat air. Mengapa saya menduga demikian? Karena mereka tahu jalan yang lebih singkat menuju tanah Kanaan. Tetapi yang aneh, Tuhan memimpin mereka melalui jalan yang memutar lebih jauh dan lebih lama. Celakanya justru dalam jalan Tuhan inilah mereka kekurangan air. Tentu saja kita dapat menduga sebagian orang-orang Israel akan berpikir bahwa Tuhan membawa mereka pada jalan yang salah. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Kata sungut-sungut di sini mempunyai pengertian adanya perasaan ketidaksenangan, kedongkolan yang menuju kemarahan. Alkitab dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kata sungut-sungut dengan mengomel, artinya marah dengan mengeluarkan banyak kata-kata. Mereka terus mengomel, mengikuti jalan Tuhan. Mereka tidak lagi bisa melihat kebaikan Tuhan dan mempercayainya. Praktisnya, kata sungut-sungut berarti saya tidak senang dengan pimpinanmu. Engkau Tuhan tidak bijaksana. Jangan atur lagi hidup saya. Sekarang saya akan mengatur diri saya sendiri. Inilah salah satu dosa yang dibenci Tuhan dari bangsa Israel. Sungut-sungut mereka baru berhenti setelah dahaga mereka dipuaskan. Tetapi perhatikan ayat 27 yang mengatakan, dan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Fakta ini pasti menyentak dan membuat malu orang Israel. Mengapa? Karena Elim letaknya hanya 7 mil
kurang lebih 11 kilometer dari Mara, tempat mereka bersungut-sungut tadi. Seandainya mereka percaya bahwa Tuhan menuntun mereka pada jalan yang tidak salah, maka tentu mereka tidak akan bersungut-sungut. Mereka pasti bisa bertahan di dalam kesulitan karena mereka yakin Tuhan sudah menyertai dan menyediakan Elim bagi mereka, tempat mereka melepaskan dahaga dan lelah mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jalan Tuhan tidak pernah salah. Hanya seringkali umatnya tidak percaya padanya. Ini juga terjadi pada hamba-hambanya. Seandainya Yakub tahu bahwa dengan penyertaan Tuhan suatu hari ia akan kembali lagi ke rumahnya dan berpelukan dengan Esau, maka pasti ia tidak akan ketakutan pada waktu ia dikejar oleh Esau lari dari rumah bapaknya. Seandainya Yosua tahu bahwa dengan penyertaan Tuhan suatu hari ia akan memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, maka pasti ia tidak akan merasa gentar dan tawar hati. Seandainya Elia tahu bahwa dengan penyertaan Tuhan ia tidak akan mengalami kematian, tetapi justru dibawa oleh Tuhan naik ke surga, maka pasti ia tidak takut kepada Yezebel dan frustrasi ingin mati. Seandainya Ayub tahu bahwa dengan penyertaan Tuhan ia akan dipulihkan dari penderitaannya, maka pasti ia tidak akan bersungut-sungut dan berpikir bodoh. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, seandainya bangsa Israel tahu bahwa dengan penyertaan Tuhan suatu hari mereka akan sampai pada jalan keluar yang telah dibuat oleh Tuhan, maka niscaya mereka tidak bersungut-sungut dalam kesulitan hidup yang mereka hadapi saat itu juga. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang membawa kita pada jalan yang salah. Ia adalah Allah yang maha tahu dan maha baik. Jalannya tidak pernah salah, walaupun seringkali ia bawa kita mengikuti jalan yang sungguh kita tidak inginkan. Kita mengalami banyak kesulitan hidup. Harus kita akui ketika kegagalan demi kegagalan kita alami dan rentetan musibah menimpa keluarga kita. Kita sulit mengerti apa arti penyertaan Tuhan itu. Tetapi percayalah bahwa ia baik dan masih tetap menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menutup firman Tuhan ini, pada suatu hari ada seorang anak kecil berumur 5 tahun yang sedang sakit. Badannya demam tinggi, tubuhnya lemas karena muntaber. Saat ia dibawa ke rumah sakit, dokter yang memeriksa berkata kepada orang tuanya, anak bapak sakit demam berdarah dan kini sedang menghadapi saat-saat kritis. Jika ingin selamat, ia segera masuk rumah sakit. Dengan segera perawat-perawat membawa anak itu ke kamar rumah sakit dan mempersiapkan peralatan infus. Melihat jarum suntik, anak itu mulai menangis. Ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga karena takutnya. 2 orang suster coba memeganginya, tetapi anak itu malah menjerit sekeras-kerasnya dan membanting-bantingkan kakinya, sehingga suster sulit untuk memasukkan jarum suntik ke lengannya.
Melihat keadaan seperti itu, ayahnya berkata kepada anaknya, "Nak, diam ya, enggak apa-apa, cuma sakit sedikit, nanti kamu sembuh." Anak itu menatap kepada ayahnya dan berkata, "Papa, tolong saya. Suster ini mau menyuntik saya. Sakit, Pak. Tolong saya, Pak." Tetapi sang ayah malah memegang keras tangan anaknya dan suster menyuntikkan jarum itu ke tubuhnya. Perasaan sakit dan kecewa karena melihat ayahnya bukan hanya tidak melindunginya, melainkan malah menekannya, membuat anak itu menjerit. Dalam tangis ia menatap wajah ayahnya dengan marah dan berkata, "Papa jahat, Papa jahat." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, anak ini tidak bisa mengerti tindakan ayahnya. Ia merasa ayahnya jahat karena membiarkan dirinya disakiti. Sejatinya ayahnya tidak jahat. Anak itu hanya tidak mengerti bahwa itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, demikian juga dengan Tuhan. Ia tidak jahat terhadap kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu baik dan tetap menyertai kita, walaupun tidak selamanya kita mampu mengerti jalannya. Sekarang, setelah kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita berdiri teguh. Jangan goyah karena kita tahu Ia tetap menyertai kita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami. Bersabarlah. Suatu ketika kelak kita akan melihat karya Allah yang besar, karya Allah yang indah yang terjadi dalam hidup kita. Suatu hari kelak akan ada pelangi yang membusur di depan kita. Lihatlah ke depan dan berjalanlah terus. Ada Elim yang telah Tuhan sediakan sebagai tempat kelepasan dan kelegaan bagi jiwa kita. Mari kita yakin bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, meyakinkan kami bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Karena itu hamba mohon, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya firman ini, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.